Shalom anak-anak kami yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Iya. Selamat bertemu kembali ya. Kita dalam ibadah Sekolah Betani Medan Signing Generation hari ini. Ya, pasti kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini dan saat ini kita siap untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji kebesaran Tuhan, mengagungkan Tuhan. Anak-anak kami semuanya semoga diberkati, semoga bersuka cita mulai dari TK, SD, SMP ya. Bersuka cita hari ini untuk mengagungkan Tuhan. Baik anak-anak kami yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Yuk lipat tangannya semuanya, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu saat pagi hari ini. Kalau kami dilayakkan Tuhan saat pagi hari ini untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mengagungkan Tuhan, untuk boleh beribadah. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat waktu yang terbaik boleh kami nikmati saat pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu mengagungkan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak kami Bapa bersama dengan guru-guru, bersama dengan saudara-saudari kami Tuhan. Kami rindu beribadah kepada Tuhan, kami rindu menaikkan pengagungan kami kepada Tuhan. Bersyukur atas segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, segenap rangkaian ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menguasai kami Bapa, sehingga Tuhan, ibadah kami Tuhan berjalan di dalam rencana-Mu Bapa. Di dalam campur tangan Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh kami lakukan. Berkati semuanya Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak kami ambil sikap berdoa kepada Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan di dalam kita menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Kami mau menyenangkan-Mu.
kami untuk menyenangkan-Mu. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji, sebab hanya Engkau Allah yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Ajaib segala pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Layak Engkau disembah, layak Engkau ditinggikan, layak Engkau diagungkan. Hosana bagi-Mu Bapa, hosana bagi-Mu ya Allah kami. Segala pengagungan bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Tiada yang seperti-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, termulialah nama-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Bapakku, hosana bagi-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab setiap saat Engkau baik Tuhan. Setiap saat yang terbaik Engkau rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami bangun pagi hari, ada kekuatan, ada kesehatan, napas yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Tak dapat kami balas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Hanya pujian yang kami bawa. Kami mau nyanyikan lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Amin Tuhan. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan
kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Haleluya. Haleluya, tinggikan diri-Mu Tuhan atas ciptaan-Mu ya Bapa. Sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Biarlah segala yang bernapas memuji, memuliakan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menciptakan segala-galanya ya Tuhan. Engkau berkuasa atas segala-galanya. Engkau Allah yang pegang kendali atas segala-galanya. Layak Engkau ditinggikan Tuhan. Layak Engkau diagungkan. Bagimu segala pujian Tuhan. Bagimu segala kemuliaan ya Bapa. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Termulialah Tuhan untuk selama-lamanya. Kami mau lebih lagi bersuka cita Tuhan mengagungkan Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan bertepuk tangan. Dan biarlah Engkau lebih lagi disenangkan Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersama dengan anak-anak kami siap lebih mengagungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap bersuka cita untuk Yesus? Haleluya. Yang siap bersuka cita mari lambaikan tangannya untuk Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ada melihat loh. Iya, haleluya, haleluya. Kami siap bersuka cita untuk-Mu Tuhan. Ayo kita bersama-sama nyanyikan untuk Tuhan. Terima sukacita surga. Yuk bangkit berdiri semuanya yuk. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Amin. Kami mau terima sukacita yang daripada Allah. Yo, siap-siap ya, kita angkat sekali lagi pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
selama Tuhan masih bersama dengan kami, takkan patah semangat kami. Kami akan senantiasa bersukacita. Haleluya. Masih ada sukacita anak-anak kami? Haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak untuk Tuhan ya. Anak-anak kami di rumah rajin tidak baca kitab suci? Ya, harus rajin ya. Jangan karena pandemi Alkitabnya pun disimpan, jangan ya nak. Harus rajin baca Alkitab di rumah, rajin berdoa di rumah. Sebab itulah kekuatan kita ya nakku. Kita harus memberikan rohani kita makan. Ya kan, bukan makan nasi, bukan makan lauk pauk ya, bukan minum susu juga. Tetapi makanan rohani kita adalah baca firman Tuhan, berdoa dan juga memuji Tuhan ya. Semangat ya anak-anak kami ya. Iya pasti semangat. Yuk kita angkat dulu lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau bertumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi yuk, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang-terbang. Ku terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam, selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung, dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Yuk kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun-turun, turun-turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku terbang-terbang. Ku terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa. Ku selam-selam, selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung, dayung-dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, amin. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di
kita selalu ada di setiap tempat, ya kan? Di kanan ada, di kiri ada, di atas, di bawah, suka, duka, Yesus selalu ada. Makanya kalau anaknya dalam kesesakan, panggil Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kamu panggil mama papa, belum tentu mereka mendengar. Mungkin karena tempatnya jauh. Tapi karena Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus itu selalu ada dimanapun kita berada. Bangga punya Yesus. Haleluya. Haleluya, iya. Terima kasih. Silakan duduk anak-anak kami yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Anak-anak kami, mari lebih serius lagi. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Tuhan bekerja. Mari minta Tuhan Yesus untuk memampukan kita. Mari anak-anaknya minta Tuhan Yesus untuk memampukan anaknya untuk boleh mengerti dan boleh melakukannya di dalam kehidupan setiap anak-anak. Mari anak-anak kami ambil sikap berdoa. Sambil kita angkat pujian ini kepada Tuhan, anak-anak kami semuanya dalam sikap berdoa menghormati Tuhan. Kita angkat pujian ini, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di. Sekali lagi angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku Shalom anak-anaknya semua, berjumpa kembali bersama dengan Bapak dan Miss Marsha dan Miss Rini. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Setiap minggu anak-anaknya diberi kesehatan, orang tuanya diberi kesehatan, dan guru-gurunya juga diberi kesehatan. Nah,
sekarang kita masuk ke pembelajaran lagi. Ih, belajar lagi Pak, baru saya belajar. Maksudnya firman Tuhan ya anakku, jangan langsung merengut ya. Oke, nah anak-anak semuanya, di depannya sudah tersedia Alkitab kan? Tadi kan Miss Marsha sudah bilang bahwa anak-anaknya wajib membaca Alkitab setiap hari. Bukan hanya pas pelajaran agama saja ya. Pas pelajaran agama, sibuk cari Alkitab. Setelahnya, sibuk cari HP. Setelahnya, sibuk cari charger. Setelahnya, sibuk cari kuota. Ya kan, anak zaman sekarang kan kayak gitu kan. Kalau enggak HP, kuota, charger. Ya kan? Jadi pas Zoom sama Miss-nya, Miss maaf ya, baterai saya habis. Ya habislah, orang 2 jam main game. Ya kan? Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seluruh anaknya duduk tenang, duduk diam, ya. Hanya perhatikan ke layar HP-nya atau yang bisa dihubungkan ke televisi, bisa melihat layar televisinya. Ya, yang memakai headset, perhatikan dulu ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu begitu pentingnya anakku. Ya. Kalau kita ingin bertanya, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa hidup dalam keadaan sekarang ini? Kuncinya adalah firman Tuhan. Oke anak-anakku semuanya. Nah, sekarang Bapak minta anak-anaknya semua buka dulu Alkitabnya dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-33. Ya, Lukas yang ke-10 ayat yang ke-33. Oke. Udah semua anak-anakku ya? Sekarang ikutin Bapak dalam baca, sama-sama kita baca ya. Bapak dari sini baca, kamu semua dari rumah. Oke, 1, 2, 3 ya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Iya anak-anakku. Nah, sekarang tema firman Tuhan hari ini adalah saling berbagi. Ya, saling berbagi. Mungkin kalian, saya udah pernah dengarnya itu Pak ya. Udah biasa dengarnya. Ya. Kalau ada, ini yang paling susah sebenarnya. Kenapa? Kalau ada firman Tuhan tentang saling berbagi, ini adalah sebenarnya firman Tuhan yang paling susah sekali aku. Kenapa? Karena sebelum Bapak mengatakannya, Bapak harus melakukannya dulu dong. Ya kan? Pak David ini cuma bilang doang. Pernah enggak melakukannya? Oh, Bapak pernah melakukannya. Ya. Dan Bapak belajar untuk melakukannya sampai detik ini. Ya anak-anakku ya. Nah, saling berbagi. Kenapa ini penting? Karena kita melihat zaman sekarang ini. Ya. Orang-orang benar-benar membutuhkan pertolongan dari orang lain. Orang-orang sekarang benar-benar membutuhkan perhatian dari orang lain. Ya. Jujur Bapak bilang sekarang kita butuh perhatian. Ya, terutama anak-anaknya sekarang di rumah. Ya, yang biasanya 7-8 jam kamu di sekolah diperhatikan oleh guru kamu, sekarang hampir 24 jam kamu di rumah diperhatikan oleh orang tua kamu ya. Dan itu sudah berlangsung 1 tahun lebih. Ya. Tetapi kita di sini belajar adalah saling berbagi, saling memberi perhatian. Ya anak-anakku semua. Jadi di sini Bapak ingin mengajarkan kepada kita, penting nggak sebenarnya saling berbagi itu? Ya, mungkin kita bisa melihat di televisi. Ya, banyak contoh artis ya kan, seperti Mbak Im Wong gitu kan. Dia suka membagi-bagi. Ya, dia suka kalau di televisi ada entah apa bosku kayak gitulah. Ya kan, dia suka
membagi, oke, dia banyak duit, ya kan? Dia banyak uang, ya, uangnya miliaran. Lah, Pak David, saya boro-boro uang jajan Pak, nggak ada. Tapi bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki saling berbagi. Nah ini dia, saling berbagi tidak hanya berbicara mengenai uang, ya. Nah kalau kelas 5, ya, kelas 6, kalau masih ingat Bapak sudah mengajarkan bahwa dalam hal kasih, ya ada 3 hal, ya kan? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, dan kasih kepada alam semesta. Ya, dan Bapak sudah mengajarkan itu, ya. Kalau kasih kepada Tuhan itu kita dengan baca Alkitab, berdoa, bernyanyi dengan semangat, ya kan? Sudah kita lakukan? Sudah, ya. Kasih kepada manusia. Nah, ini dia. Belum lagi kasih kepada alam. Ya kan? Kita kasih kepada manusia. Nah, kenapa kasih kepada manusia adalah hal yang sangat penting? Karena kasih kepada manusia ini kita lakukan selama kita masih hidup, ya anak-anakku, ya. Karena kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, mau siapa kita kasih, anakku? Ya kan? Tuhan, tinggal Tuhan. Makanya selama kita masih ada di dunia ini, maka kasihlah kepada manusia, itulah yang terpenting, ya. Nah, kita akan belajar dari seorang Samaria, ya. Seorang Samaria ini di luar bangsa Israel, ini berbeda, ya. Dari ajaran orang Samaria ini berbeda dari ajaran bangsa Israel, ya. Mereka tetap menyembah Tuhan, tetapi ada yang berbeda. Ya, nanti ini lebih mendalam lagi. Tapi yang pasti orang Samaria ini sangat-sangat tidak disukai oleh bangsa Israel. Nggak suka mereka. Kenapa? Ini bangsa pengkhianat katanya. Ini bangsa yang tidak benar katanya. Nah, oke, kita akan baca. Bapak ingin kita membaca ayat yang ke-25. Ini pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat. Ahli Taurat tahu ya, ahli Taurat itu adalah orang yang belajar Alkitab, orang yang mengerti tentang Alkitab, ya. Nah ini dia, untuk mencobai Yesus, katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya kan? Untuk peroleh hidup yang kekal. Kalau kita baca di sana, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi ada tambahannya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata siapa? Kata hukum Taurat. Jadi hukum Taurat jelas mengajarkan bahwa kita tetap mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi manusia. Jadi bukan hanya kita menyembah Tuhan saja, manusia nantilah itu, inilah tuh. Ya kan? Nantilah semua. Ya. Pernah ada sebuah kisah, ya, ada seorang anak sebuah keluarga, ini keluarganya harmonis, ya, keluarganya mapan, berkecukupan lah istilahnya kan. Nah, pada suatu hari keluarga ini berdoa. Bapaknya, ibunya sama anaknya cuma satu. Bapaknya berdoa, Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan tolonglah
tetangga kami sudah 3 hari belum makan. Tuhan tolonglah mereka, biarlah Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk menolong mereka. Berdoa dengan sungguh-sungguh keluarga ini. Dan setiap hari mereka lakukan setiap hari. Ya, si anak mulai bingung. Ini papa saya aneh ya. Kenapa aneh? Tiap hari berdoa meminta Tuhan menolong. Lah, kok enggak kita saja yang menolong? Ya. Lalu suatu hari, ya kan? Anaknya pergi mengambil beras dari rumah. Ya. Mengambil beras dari rumah, mengambil ikan dari rumah dan memberikannya kepada tetangganya. Memang enggak sebelah rumah tapi agak jauh dikit. Ya. Dan diberikannya. Ini loh Bu. Ibu ini kebetulan tinggal sama anaknya. Diberikannya. Sampai ke rumah papanya pulang dari kerja. Lah, mana semua beras kita kok habis? Mana ikan kita kok habis? Mamanya pun bingung. Lalu anaknya jawab, "Pak, udah saya kasih ke sebelah." Lah, kenapa kamu kasih? Lah, papa sendiri kok berdoa terus? Gak pernah melakukannya? Nunggu orang. Padahal kita juga bisa melakukannya. Ya kan anak-anakku? Nah, di sini kita belajar bahwa bukan masalah kita kuat berdoa, bukan masalah kita kuat baca Alkitab, tetapi masalahnya adalah actionnya kapan gitu loh. Nah, saling berbagi itu kita harus bagaimana sebenarnya? Ya, hati yang bagaimana? Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang Samaria seperti Bapak bilang tadi. Si Samaria ini adalah sangat tidak disukai oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita baca perumpamaannya, ya, kita baca perumpamaannya, ada seseorang, ya, yang dibegal lah istilahnya zaman sekarang ya, mungkin dibegal lah ya, kan dibegal kayak gitu kan, dihajar, diambil uangnya semua, ya kan, sampai habis dan Alkitab mengatakan setengah mati, artinya mungkin dia sudah luka-luka, ditinggalkan di tengah jalan seperti itu saja, ya. Lalu adalah seorang imam. Tahu imam? Imam ini kalau dalam bangsa Israel itu sama seperti pendeta, seperti itu ya. Atau bukan pendeta, atau orang-orang yang mengerti akan firman Tuhan, orang-orang pelayan di gereja. Ya, menurut Alkitab ya. Nah, dia melihat dari jauh, tapi apa yang dilakukannya? Dia memutar jalan. Dia memutar. Kenapa? Mungkin dia merasa kalau zaman sekarang, nanti daripada berurusan dengan Pak Polisi, nanti daripada nanti dipanjang kali lebar, tanyain, mungkin itu pikirannya kan? Dilewatkannya. Lalu lewat orang yang kedua. Itu kira-kira berapa jam kemudian lah kan? Lewat orang kedua. Apa yang terjadi? Sama. Ini adalah seorang Lewi. Sama-sama mengetahui tentang isi firman Tuhan, tapi melewatinya juga. Mungkin pikirannya sama, saya nggak mau repot. Atau saya nggak mau lah, nanti capek. Lagi ngangkat orang berat, ya kan? Apalagi kayak Pak David, ya kan? Bayangkan. Ya kalau ada beko, kalau nggak ada, zaman dulu belum ada ambulans, ya kan, susah ngangkatnya. Nah, tetapi ada seorang Samaria yang sangat dibenci, ya kan, oleh bangsa Israel. Dia melihat dan dia menolong. Apa dasarnya dia menolong? Karena dia memiliki hati yang berbelas kasih. Jelas ayat 33 dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya anak-anakku, yang pertama yang dilakukan, dasar dari kita ingin saling berbagi adalah kita memiliki belas kasihan. Ya anakku ya, itu yang pertama.
Nah, dari mana kita bisa mendapatkan belas kasihan ini anakku? Kita mendapatnya adalah dari kita belajar Alkitab. Kita belajar mengasihi Tuhan. Itu dia. Jadi enggak langsung kita belajar Alkitab, kita belajar mengenai Tuhan Yesus, maka kita memiliki pikiran, hati yang memiliki belas kasihan. Ya anak-anakku semua, Pak David susah kali, memang susah anakku. Masalah kasih mengasihi ini adalah pelajaran yang paling susah. Ya, kenapa? Karena pelajaran ini bukan hanya dibicarakan, tapi juga harus dilakukan. Ya, dasar yang pertama untuk kita bisa saling berbagi, yaitu kita punya belas kasihan dulu, punya hati yang belas kasihan. Ya, sedih dulu kita melihat. Ya, tapi belas kasihannya, nah ini yang kadang Bapak sering tersenyum, kadang sering sedih. Kenapa? Kalau kita baca di Facebook kan, silahkan like gitu kan, like doakan oke lah, atau like maka ini gini. Kenapa mesti di like? Ya doakan saja kalau tidak mampu kita, ya kan? Kalau kita mampu, ya kirimkan, ya. Apalagi zaman sekarang gitu kan, banyak. Jika kamu like dan share ini maka kamu akan masuk surga. Lah gimana caranya? Emang di surga udah ada internet, ya kan? Kok bisa? Ya. Nah, anak-anakku sekalian, anak-anak dari TK, SD, SMP, Betani yang luar biasa, yang keren, miliki hati yang berbelas kasih anakku. Ya, miliki hati yang berbelas kasih. Ya, sama seperti Tuhan Yesus kalau dia ingin menolong orang, maka hati Tuhan Yesus merasa sedih. Hati Tuhan Yesus merasa tidak enak kalau dia tidak menolong orang lain. Ya anak-anakku, hati yang berbelas kasih, ya itu dasarnya. Jadi jangan kita ngomong yang panjang gitu kan, ngomong yang bagaimana caranya untuk menolong orang lain. Kita punya hati enggak yang berbelas kasih? Kenapa? Saat kita punya hati yang berbelas kasih, berarti kita mau menolong orang lain, ya kan? Itu dia. Dengan cara bagaimana? Ya banyak cara. Pada saat kita punya hati yang berbelas kasih, pasti Tuhan tunjukkan caranya. Ya, itu dia. Kenapa? Kenapa Bapak bilang hati yang berbelas kasih? Karena poin utamanya berbelas kasih ini dia tidak memikirkan yang lain-lain anakku. Bukan tidak memikirkan banyak, jujur dulu waktu Bapak masih sekolah, saya memberilah kepada orang lain supaya nanti Tuhan memberkati saya. Ya kan? Saya memberilah banyak-banyak supaya Tuhan memberkati saya. Salah nak. Rupanya dasarnya adalah belas kasih, bukan karena menerima berkat. Saat kamu memikirkan dalam hatimu bahwa kamu memiliki belas kasih, maka kamu akan tulus, tidak melihat yang lain. Ya, itu dia anak-anakku ya. Oke, dasarnya apa selanjutnya Pak David? Dasar kita akan belajar dari orang Samaria ini. Dia berkata apa? Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Setelah hati yang memiliki belas kasih, maka dasar selanjutnya adalah hati yang mau berkorban. Sama. Sebelum kita miliki hati yang berkorban, kita lihat dulu Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang rela disalib, rela dipaku, rela dibuat mahkota duri, rela diejek, rela dipukulin untuk dosa
Manusia Pak David susah kali sampai situ, aduh ngeri kali Pak David, inilah firman Tuhan hari ini. Nak, memang ngeri nak. Bapak juga merasa, bisa nggak saya ya? Bisa nggak saya berkorban? Ya, berkorban itu bukan hanya mengenai uang, tapi berkorban mengenai waktu, ya kan? Contoh sederhananya, ini sederhana sekali. Bapak punya ponakan, ya kan? Dia suka main game, kerja main game aja. Kadang sampai bapak marahi, ya kan? Kadang HP-nya disimpan, tetap aja dia harus main game. Ya kalau enggak dia marah, ya. Dan Bapak ajari dia, kamu mau enggak berkorban? Berkorban waktu, untuk apa? Untuk belajar nakku, ya kan? Coba kalau kamu lagi belajar mulai masuk jam 8 sampai jam 12 siang, singkirkan dulu permainanmu, fokus dulu HP-mu untuk belajar. Itu namanya kamu memiliki hati untuk berkorban. Kenapa? Saling berbagi dengan guru kamu, dengan teman-teman kamu. Nah, guru kamu juga lelah loh, capek loh. Mungkin kamu merasa bosan. Guru kamu bukan hanya bosan, mungkin sudah capek, lelah dia untuk membuat pengajaran, untuk membuat program pelajaran, berpikir. Hanya kalian bisa berkorban waktu saja, susah enggak? Susah. Ya seperti ponakan Bapak tadi, mesti dimarahin dulu, baru dia bisa mengerti. Nah, mari saling berbagi, itu bukan masalah uang. Pada saat kamu memiliki hati yang berbelas kasihan, melihat guru kamu mau mengajari kamu, maka kamu memiliki hati yang mau berkorban untuk menyingkirkan game-game ini dulu, lalu kamu fokus belajar. Itu dia anakku. Susah? Susah. Susah kali. Tetapi orang Samaria ini melakukannya. Coba kamu bayangkan, orang yang gak kamu kenal, kamu berikan duit kamu, ya kan? Setelah itu kamu katakan lagi, Pak rumah sakit, kalau kurang rawat saja dulu, nanti saya kembali, saya bayarkan. 2 dinar itu bukan murah loh nak. Ya, kalau sekarang itu bisa dibilang udah hampir jutaan. Ya, dan itu diberikannya. Mungkin dia nggak banyak uang, mungkin dia seorang pedagang tapi dia mungkin tidak banyak uang. Tetapi dia melakukannya karena dia memiliki belas kasihan dan dia memiliki hati yang korban. Dan anakku ya, jadi Bapak minta sama anak-anaknya semua, bukan masalah kamu memiliki, bukan masalah kamu memiliki uang, bukan masalah kamu memiliki segalanya, tapi masalahnya adalah saling berbagi itu memiliki hati yang berbelas kasihan dan memiliki hati yang rela berkorban. Ya, sama seperti para pahlawan kita, ya, buat apa dia capek-capek, maaf kata, sampai dia ditembak, sampai dia dicucuk, ya kan? Tetapi dia, ya, rela adalah karena dia memiliki hati belas kasihan kepada bangsa kita ini, dia memiliki hati yang rela berkorban sehingga dia mau berjuang, ya. Ya anak-anakku ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana firman Tuhan mengatakan kita belajar dari orang Samaria, ya. Dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melihat keajaiban Tuhan Yesus, diberikan berkat yang luar biasa. Mari kita sama-sama memiliki hati yang berbelas kasihan dan memiliki hati yang rela berkorban. Ya, Bapak harap habis dari firman Tuhan ini langsung tunjukkan kepada orang tuanya. Ya, Mah, apa yang bisa saya tolong, Mah? Ya kan? Mah, saya sapu rumah ya, Mah. Ya. Kalau ada orang butuh pertolongan, oh silakan. Tapi kita juga melihat ya, artinya tetap kita jangan hanya kadangkala kata Pak David menolong orang, semuanya kita tolong. Tidak juga ya. Pada saat ujian jangan tolong anakku. Ya. Saat ujian jangan. Ya, saat ujian itu kita agak-agak egois lah ya. Ya, kalau ujian ya, tapi
Bapak yakin percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun kamu. Nah, anak-anakku semua, mengasihi Tuhan adalah cara kita mengasihi sesama manusia. Jadi bukan masalah, Pak David saya mengasihi Tuhan, bagus. Tapi nak, pada saat kamu mengasihi Tuhan, kamu juga akan mengasihi manusia. Ya, oke anak-anakku ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Ingat, ini dia. Mengasihi orang lain juga kita mengasihi diri kita sendiri dengan kita tetap memakai masker, tetap memakai hand sanitizer, dan juga tetap menjaga jarak. Ya, usahakan kalau kamu pergi keluar tetap memakai masker ya anakku ya. Karena Bapak juga dengar makin marah, tapi kita berdoa sama Tuhan Yesus. Segala virus, segala apapun itu dijauhkan Tuhan Yesus dari dalam hidup kita. Oke anak-anak semua, terima kasih puji dalam nama Tuhan. Ingat, hati yang berbelas kasihan dan hati yang rela berkorban, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki saling berbagi. Begitu luar biasanya kalau anak-anak Betani saling berbagi, ya bukan hanya berbagi uang tapi berbagi waktu, ya melakukan pembelajaran dengan baik. Itu dia. Oke, anak-anaknya tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur kepadamu. Kami belajar hari ini firman Tuhan Bapa, bagaimana orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang tidak melihat siapa yang ditolongnya, tapi dia memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang rela berkorban. Dan kami akan percaya bahwa itu ada dalam hati anak-anak kami semua dan bahkan hati kami seluruh Civitas Sekolah Betani. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat ya Bapak, dan kami akan percaya bahwa kasih-Mu terus kami pelajari untuk menjadi yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah mendengar, tanamkan itu dalam hati mereka dan biarlah mereka melakukannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana anak-anak kami diberkati ya? Haleluya. Iya, diberkati. Iya, diberkati pasti, iya kan? Karena firman Tuhan mengajari kita untuk mengasihi, berbagi gitu ya kan? Tapi agak sulit melakukannya ya. Ya, anaknya harus berani mencoba ya. Tuhan pasti berikan kemampuan. Kalau tadi dikatakan ikhlas, tulus ya, pasti Tuhan tolong ya nak. Iya, firman Tuhan itu bukan hanya didengar saja nakku, tetapi dipraktekkan dalam kehidupannya ya nak. Belajar berbagi. Kalau di rumah belajar berbagi kepada adik, papa, mama, boleh kepada tetangga ya. Nah jadi kalau kita berada dimanapun nanti kita siap untuk berbagi ya. Oke, karena itu perintah Tuhan kita harus lakukan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, berdoa terus buat guru-gurunya, berdoa terus buat Pak David yang membagikan firman Tuhan supaya terus diberkati, diurapi Tuhan ya. Baik anak-anak kami, kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita angkat pujian kita. Dan di akhir pujian ini kita akan berdoa, kita katakan Kaulah segalanya, Kau Bapa yang mengasihiku.
kebesaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Semua anak-anaknya, tundukkan kepalanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa kami yang di surga. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun ya Tuhan. Kami ingin melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi terbaik bagi-Mu ya Allah Bapa. Dan kami tahu bahwa tanpa Tuhan Yesus kami tidak ada apa-apanya. Itulah membuat kekuatan kami sekarang. Itulah membuat kami terus belajar untuk mengasihi Engkau. Karena kami tahu bahwa pada saat kami mengasihi Tuhan Yesus, kami juga akan mengasihi sama kami manusia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat hari ini kami belajar firman Tuhan, bagaimana kami harus saling berbagi antara sesama kami manusia. Saling berbagi pada saat kami kesulitan, pada saat kami tidak memiliki apapun. Dan kami belajar dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan doa dan siapkan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami ini ya Tuhan Yesus. Banyak hal yang harus diperbaharui, banyak hal yang harus diperbaiki dari bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sedang bekerja di dalamnya. Buatlah kami saling mengasihi ya Tuhan. Tidak ada perbedaan dan saling memberkati antara satu dan yang lain ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami ingin belajar dari Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami, yang selalu mengajari kami dalam hal mengasihi. Bangsa dan negara kami yang sekarang sedang kesulitan ya Bapa, mengenai virus COVID-19 ini ya Bapa, kami terus berdoa ya Tuhan. Biarlah setiap program, biarlah setiap rencana dari pemerintah kami ini, kami dapat mengikuti ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya dengan baik ya Bapa. Karena kami tahu bahwa dengan begitu kami menjadi warga negara yang baik dan kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus buat orang-orang yang bekerja di dalamnya Tuhan, baik Bapak Presiden, Bapak Menteri, Wali Kota, Gubernur, semuanya ya Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan dalam mencegah, dalam supaya kami dapat tersingkir dari COVID-19 ini ya Tuhan. Dan berilah setiap rencana mereka kami dapat mengikuti dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya ya Bapa, terutama orang-orang di pemerintahan, menjadi contoh bagi mereka yang saling mengasihi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat kota kami di sini Tuhan, kota Medan ini Tuhan, yang akhir-akhir ini sering hujan, sering banjir ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang menjagain seluruhnya Bapa, dan juga Bapak pimpinan kami
banjir atau bencana apapun Tuhan bagi masyarakat kami di sini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk taat kepada aturan pemerintah ya Bapa. Biarlah kami tidak memakai pikiran kami sendiri ya Tuhan, tapi kami hanya mengasihi, memakai pikiran kami seperti Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami terus mendoakan untuk di mana tempat kami di sini Tuhan, di sekolah Betani ini. Terima kasih Tuhan buat sekolah Betani dan keberadaannya. Tuhan, kami hanya bisa berdoa, Tuhan yang mengirimkan anak-anak, siswa-siswa baru ke dalam sekolah Betani ini ya Bapa. Biarlah kami dapat mengajar mereka dengan baik. Biarlah kami dapat memberi mereka pelajaran yang berharga. Tuhan, kami percaya juga, berkatilah guru-guru kami. Jika saat ini ada guru yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sehingga kami dapat bersama-sama kembali ya Bapa. Jika saat ini ada guru yang lemah tubuh, Tuhan yang menolong. Tuhanlah yang terus menghibur kami ya Bapa, guru-guru di sini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam apapun itu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para pimpinan kami ya Tuhan, mulai dari yayasan sampai kepala sekolah. Tuhanlah bimbing mereka, dan biarlah apa yang mereka lakukan kepada kami itu melalui hatinya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin menyerahkan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hati yang berbelas kasihan, berikan kami hati yang berkorban ya Bapa. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan anak-anaknya semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita, persekutuan yang indah dari Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera dari Roh Kudus selalu menyertai kita dan memberkati kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita percaya, kita katakan amin. Terima kasih buat anak-anaknya yang sudah mengikuti ibadah Signing Generation. Oh ya anak-anakku, jangan lupa follow akun Facebook Betani dan Instagram Betani ya anakku ya. Biar Betani semakin diberkati dan anak-anaknya lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat semuanya. See you, bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.